Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa hari ini Allah turunkan hujan baik di Jombang maupun Pare. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hujan yang bermanfaat. Dan tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini Allah berikan kesempatan pada kita untuk bisa meneruskan kajian Al-Arba'in An-Nawawi, punya Imam An-Nawawi, di mana hadis-hadisnya merupakan yang dipilih adalah hadis-hadis yang sangat penting, hadis-hadis yang inti dalam agama Islam. Dan telah berlalu hadis-hadis yang sudah kita baca sampai hadis yang ke-14. Adapun pada malam ini kita masuk hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15. Kita bacakan di sini al-hadisul khamis asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billah, siapa yang dia beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Beriman pada Allah dan dia juga beriman pada hari akhir. Falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan khairan, mengatakan suatu yang baik. Auliyasmut, atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, diulangi lagi sama Nabi, siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tamu, memuliakan jarahu, tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Nabi ulangi 3 kali. Siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini dikatakan di sini jama'a Rasulullah baina dzikri iman billahi wal yaumil akhir wal iman billahi wal yaumil akhir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhir. Bahkan 3 kali Nabi menyebutkan dalam hadis ini, siapa yang beriman pada Allah, dia juga beriman pada hari akhir. Nah,
dikaitkan ini bahkan dalam Quran ya, ada puluhan, sekitar 20-an ya, Allah mencantumkan iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Kenapa? Karena ya beriman pada Allah ya, dan beriman pada akhir dikaitkan orang yang dia beriman pada Allah dan beriman akhir, berakhir disampaikan dia akan mudah untuk beramal. Dia akan ingat hari akhir, oh berarti ada pembalasan, berarti ada yaumul hisab, kan begitu, hari akhir. Dan kemudian Nabi mengatakan di sini ada amalan-amalan. Orang yang beriman pada hari akhir, Allah dan hari akhir, amalannya berkata yang baik atau diam. Selanjutnya apa? Falyukrim jarahu, apa? Memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Yang ketiga, memuliakan tamu. Allah mengatakan hadis ini adalah termasuk hadis mimbabil adab, dari bagian adab. Bahkan parameter iman seseorang itu dilihat dari ucapannya. Falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Iman seorang, atau kita mau ngecek iman kita, bagaimana ucapan kita. Karena sudah jelas lisan ini yang lebih pendek ini, setiap pagi kan semua anggota tubuh mengatakan kepadanya, ittaqillah. Anggota tubuh kita ini semua mengatakan kepada lisan, ittaqi idza asba. Dia mengatakan waktu subuh, waktu pagi, ittaqillah, wahai lisan, takutlah pada Allah. Kenapa? Idza istaqamta istaqamna wa idza awajta awajna. Kalau engkau lurus, anggota tubuh kami ini juga akan lurus. Tapi kalau lisanmu bencil-bencil, enggak lurus, enggak jujur, enggak ini, anggota tubuh ini juga enggak jujur. Ini menunjukkan semua anggota tubuh kelurusannya kalau itu mengikuti lisan. Ya, menunjukkan pentingnya lisan di sini. Ya, dikatakan iman parameternya pada lisan seseorang. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu memperhatikan dalam masalah lisan. Bahkan intinya, ya, sampai Nabi wa hal yaqubbun nasu ala wujuh au ala manah illa hasaida alsinatihim. Betapa banyak manusia itu ditelungkupkan di dalam api neraka. Wajah mereka ditelungkupkan karena apa? Rusaknya lisan mereka. Lisan ini, ya, Nabi SAW juga dalam hadis lain bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimah ma baina ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'adha bainal masyriq wal maghrib. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan, hanya satu perkataan, kalimat satu saja, bukan banyak, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan cerita panjang, satu kalimat saja, Pak. Satu perkataan, ya, yang tidak dipikirkan apa dampak-dampak. Maya tabayyana, dia nggak mikir apa dampaknya dari kalimat tersebut. Asal ngomong aja, nggak mikir dia, ya. Sehingga membuat dia terjerumus ke dalam api neraka yang dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Satu kalimat bisa menggelitik. Emang orang bisa kufur dengan satu kalimat? Bisa gak? Orang bisa juga bertauhid dengan satu kalimat, kan gitu. Karena memang juga sampai Nabi pernah, kalau istrinya Aisyah dah salah, dinasihati, ya, sesungguhnya perkataanmu, mengatain seseorang itu, seandainya dicemplungkan dalam kelautan akan mengotori. Lautan itu akan terkotori dengan kalimat yang enggak baik, dengan satu kalimat saja. Ini menunjukkan memang falyakul khairan au liyasmut. Dan ini falyakul khairan ini hubungannya dengan siapa?
baik dengan manusia maupun dengan Allah. Baik muamalah dengan manusia maupun dengan Allah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia diam. Dan para ulama juga mengatakan diam itu adalah ada haibahnya. Diam itu ada wibawanya. Bahkan banyak para ulama mengatakan seandainya seseorang ingin mendapatkan kemuliaan atau wibawa, hendaklah italatis samt, banyak diam, wa qillatul kalam, dan sedikit bicara illa fi faidah, illa fi ilm, kecuali situ ada ilmu yang disampaikan, kecuali ada kalimat bermanfaat, silakan. Sisanya enggak. Sisanya banyak diam. Itu adalah memiliki haibah. Dan banyak sekali juga, dan orang yang menjaga lisannya insya Allah selamat. Selamat. Jaga lisan selamat. Jaga lisan ini macam. Sampai Nabi mengatakan kuffa alaika lisanak, tahan lisanmu. Tahan. Karena dia menguasai semua kita, ini adalah lisan. Makanya ini termasuk parameter iman seseorang pada lisan, Pak. Kita begitu juga, ikhwan fiddin wal akhwatu fillah. Kadang-kadang tuh ya, wabil khusus para ibu-ibu ya. Kadang-kadang Masya Allah kalau sholatnya bagus, kadang-kadang bisa sholatnya bagus, sedekahnya bagus, puasa, tapi nggak bisa jaga lisan. Bahaya ini. Ini bisa menghabiskan pahala. Bisa menghabiskan pahala. Ya. Ada orang mampu, orang nggak mampu kadang-kadang ibu-ibu wanita untuk menahan lisannya. Apalagi di situ ada ribahnya. Yang jelas sudah paham bangkai. Seperti kita karena bau bangkai itu bau itu. Mengatakan orang bau. Banyak orang yang bangkrut di akhirat karena juga lisannya, wasyatama hadza, dia mencela ini. Hilang pahalanya semuanya. Rugi sekali, Pak. Rugi sekali seorang banyak pahala, banyak mengamalkan ibadah, dia berusaha istiqamah, tapi kemudian lisannya rusak. Enggak jujur, suka mencela, suka ngenyek, suka ngomentari yang enggak penting sehingga kemudian menyakitkan. Suka mengatakan yang membuat Allah murka. Anak muda zaman sekarang gampang mengatakan perkataan-perkataan yang kotor kadang-kadang. Jadi kebiasaan saat ini anak muda kadang-kadang. Sedikit-sedikit ngomong hewan, sedikit-sedikit ngomong ini, ngomong itu. Ikut-ikutan bahasa YouTube yang rusak tapi. YouTuber yang rusak, ikut-ikutan bahasa YouTuber rusak. Hati-hati. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bisa menghabiskan pahala kita. Bisa menghabiskan pahala kita. Sehingga sekali lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Qala di sini Imam An-Nawawi, qala Syafi'i, Imam Nawawi membawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i rahimahullah taala. Makna al-hadis, maksudnya hadis, mana di sini? Idza arada ayyatakallam falyufakkir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maksudnya hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dia mengatakan perkataan yang baik atau diam. Apa kata Imam Syafi'i? Apabila manusia ini, apabila seorang ingin mengatakan sesuatu, apa kata Imam Syafi'i? Falyufakkir. Pikir dulu. Kagak. Jangan-jangan perkataan ini bisa menjurumuskan dia ke dalam api neraka. Jangan-jangan perkataan ini bisa memasukkan dia kepada kekufuran. Falyufakkir. Tadi sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ada orang mengatakan yang dia enggak mikir dampaknya. Kenapa enggak mikir dampaknya? Karena dia enggak berpikir. Bahkan dalam hadis lain, tatkala Nabi SAW Isra wal Mi'raj itu, di antara Nabi SAW melihat Isra wal Mi'raj itu kan Nabi banyak melihat. Ada belasan yang Nabi lihat itu. Tatkala perjalanan Makkah menuju Masjidil Haram. Di antara yang Nabi lihat adalah melihat lubang kecil, di dalamnya ada seekor sapi besar, mau keluar gak bisa.
Terus Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hadza? Siapa itu? Ada apa itu? Siapa itu?" Kata malaikat Jibril, "Itu adalah seseorang yang dia mengatakan perkataan yang sangat besar, yang Allah benci. Dan dia kemudian menyesal, tapi nggak bisa ditarik perkataan tersebut. Wes kadung ucul, wes kadung ngucap, no, sudah terlanjur ngucapin, ya Allah, dan terlanjur dosa, bahkan kemudian terlanjur kufur, dan terlanjur menyakiti seseorang. Berat ini, berat sekali. Ini adalah, ya. Sehingga kata Imam Syafi'i, falyufakkir, hendaklah dia berfikir. Fa in dhahara annahu la dhahara alaihi takallam. Kalau memang enggak ada mudaratnya, silakan ngomong, silakan bicara. Wa in dhahara anna fi dharar wa syakka fi amsak. Kalau memang di situ ada mudarat, jangan ngomong, jangan bicara, tahan, tahan ini. Bahkan kata Imam Syafi'i, wa syakka, atau bahkan ragu, kira-kira bermanfaat gak yo, ragu kan. Kalau ragu, tinggalkan, jangan bicara. Artinya pastikan yang kita ucapkan itu yang baik, karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ada raqib dan atid, ya. Wa qala al-Imam Al-Jalil Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Imam Malikiyah bin Maghrib fi zamanihi. Abu Muhammad Ibn Abi Zaid mengatakan, masuk imam dari mazhab Malikiyah di Maghrib, Maroko. Beliau mengatakan, ya, jami'u adabil khair tafarra'u min arba'ati hadis. Semua adab itu, adab dan akhlak itu, semuanya perangai seseorang itu ada usaha kembali secara umum pada 4 hadis, berputar pada 4 hadis itu. Hadis apa aja? Yang pertama hadis yang ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dari akhir, ngomong yang baik atau diam. Siapa beriman dari akhir, muliakan tamu, muliakan tetangga, muliakan tamu. Hadis ini hadis yang pertama. Adab kembali semua pada sini, perangai kembali kepada sini. Yang kedua, Nabi bersabda, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pernah kita bahas hadis sebelumnya. Termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang enggak bermanfaat. Yang ketiga, hadis la taqdab. Hadis la taqdab, jangan kau marah. Nanti habis hadis ini, hadis ke-16-nya, hadis la taqdab, jangan kau marah. Ini termasuk. Hadis yang keempat adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang, ya, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. 4 hadis ini adalah, dan termasuk hadis yang kita bahas ini adalah hadis kembalinya adab semua di hadis ini. Berarti penting, Pak. Kadang-kadang kita ini tidak berpikir, ya. Banyak masih ikhwan wal akhwat sudah ngaji, tapi masih ada perkara-perkara jahiliyah dari ucapannya. Ngomong sama suami, bahkan ada yang berani ngomong kotor. Pun sebaliknya suami ngomong ke istri kotor, padahal udah ngaji. Hati-hati, bahaya ini. Termasuk iman sekali lagi, termasuk bab adab. Maka perhatikan kita juga. Kita sudah semakin ngaji, berusaha naikin iman. Sangat amat sayang kalau kemudian kita di tengah masyarakat, kita nggak bisa menjaga lisan. Kita ibu-ibu ikutan ngumpul, ikutan ngumpi. Bahkan tatkala ngumpi, ini yang paling kenceng kalau ngomong, paling seru kalau cerita. Paling seru kok cerita, dan malah seneng. Subhanallah. Dan tidak jarang kalimat itu kalimat yang menghibah, kalimat yang mencaci, bikin orang ketawa, tapi dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Ini masuk iman. Perhatikan di sini. Kemudian, ya, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah. Selanjutnya, ini yang pertama tadi, masalah lisan. Intinya, ya, Nabi bersabda juga, man yatmanni
baina lihyaihi wa baina fakhidhi adman lahu jannah. Saya bisa menjamin lisan ini, ya, Nabi akan menjamin dia masuk surga. Tapi berat, wallah berat. Apalagi zaman fitnah ini. Zaman fitnah ini. Pengennya ngomentarin kadang-kadang. Kadang-kadang gemes kadang-kadang gitu. Ya. Ikutan latah ya. Banyak itu kalau kita lihat di media itu selebihan kadang-kadang aku gemes kayak ki wong ngapo komen. Yang masalah misalnya ini. Banyak saya enggak ikut status, enggak ikutan, cuman kasih contoh saya, banyak orang komen yang bukan pakarnya, akhirnya menjadi rancu, akhirnya menjadi heboh. Salah seorang ustadz menyampaikan di sebuah tempat yang kemudian ditonton berbayar. Ada ustadz lain memberi nasihat, nasihatnya umum. Tapi kemudian sebetulnya sudah nggak ada masalah, Bapak, itu biasa. Saya ngasih nasihat itu biasa saja. Sebetulnya biasa, Pak. Bahkan ciri ahlus sunnah itu apa? Saling memberi nasihat. Tapi jadi rame gak, Pak? Di media itu. Jadi rame. Karena siapa? Banyak orang komentar yang bukan pakarnya. Ini bahaya. Ditambah lagi, aduh, ada yang mengatakan lebih baik. Ya tuh bila ini permasalahan. Kalau ada yang bukan ustadz itu, Pak. Mengatakan begitu bukan ustadz. Berat itu, Pak, mengatakan begitu, Pak. Wajib belajar lagi. Tapi berat, Pak, wallah berat. Ya, sehingga bab ini ya jangan kita ikut-ikutan. Ya, kita tahan. Biarlah para ustadz beri nasihat, itu udah cukup. Udah bagus nih. Ustadz ini kasih nasihat. Bagus sudah. Dan tidak menyebut nama, bagus sebetulnya. Jadi rancu, jadi masalah karena ada yang tek seperti ini. Wah, insyaallah. Jadi nggak indah gitu loh. Asalnya indah, saling memberi nasihat. Tapi karena banyak komentar, banyak orang nggak bisa menjaga lisan. Kalau di media, lisannya adalah ini, menulis. Ya, ini hati-hati. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca selanjutnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Diulangi lagi, siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangga. Ternyata juga barometer iman seseorang muamalah kepada tetangga. Itu mimbabil iman. Bahkan termasuk iman pada Allah dan hari akhir. Dan dikaitkan hari akhir. Kenapa? Dengan sekali lagi, orang kalau beriman pada hari akhir, itu dia gampang beramal. Apalagi masalah memuliakan apa? Tetangga, tamu. Butuh biaya nggak, Pak? Butuh uang nggak? Butuh uang, butuh biaya, butuh modal. Kalau dia nggak beriman, aduh nanti nggak beriman dari akhir itu berat. Kalau dia beriman dari akhir, dia tahu nanti diganti, Allah akan nanti ini. Wow, dia mudah memberikan. Makanya penting dikaitkan ini dengan hari akhir. Fal yukrim jarah. Kenapa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika ya Nabi SAW itu tiba-tiba diam dan kemudian lama Nabi diam, situ berdiri diam. Ternyata malaikat Jibril lagi ngajak ngomong. Nah, malaikat Jibril ini ngajak ngomong ngapain? Mazala Jibrilu yusini bil jar. Terus malaikat Jibril ngomong sama Nabi, yo api yo ambek tetangga yo. Ambek tonggo yo api yo gitu loh. Inti sama tetangga. Hatta dhanantu anna sayuwarithu. Malaikat Jibril mewanti-wanti Nabi lama ini, bukan sebentar ini, dihitung. Ada sahabat juga dalam kisah lain, sahabat tuh yang ketemu Nabi, ditungguin Nabi itu ngomong itu, ditungguin lama banget, akhirnya pergi. Terus nanya, ada apa sih kok lama sekali? Ternyata apa? Cuman satu, ini ngobrol lama ini, Nabi sama malaikat Jibril ini nggak ngobrolin yang poin-poin banyak, enggak, cuman satu poin. Segitunya malaikat Jibril ngomong sama Nabi, panjangnya, lebar lamanya itu. Ternyata ngomong satu poin. Ngomong berbuat baik sama tetangga.
Sampai Nabi itu mengira ini tetangga, ini diceramai tentang tetangga, disampaikan mereka juga tentang tetangga. Seakan-akan tetangga ini akan mewarisi. Seakan-akan tetangga itu menjadi keluarga. Bagian ahli waris. Padahal kita tahu tetangga bukan ahli waris. Tapi saking malaikat Jibril itu loh, ngomong sama Nabi itu lama. Berdiri sama Nabi itu lama. Tidak panjang, tapi inti saking ngomongin pentingnya bertetangga, pentingnya muliakan tetangga. Ka'annau sayuwarithu. Yang benar ini. Allah benar. Ya. Sampai Nabi juga bersabda apa? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Gak beriman seseorang. Saya begitu 3 kali. Siapa? Alladzi la ya'manu ya jaruhu bawa'iqahu. Tetangganya itu tidak aman dari gangguan dia. Anaknya berisik, rame banget. Kadang merasa ini rumah dia. Tidak apa-apa. Tapi jangan-jangan tetangga itu punya bayi. Tetangga itu ada yang sakit. Kalau kita kumpul, ikhwan ngumpul di rumah kita. Anak ini punya kajian di rumah Pak, seminggu 2 kali. Kajiannya ngobrol, kadang pakai kitab, habis itu tanya jawab. Ya namanya ikhwan. Kadang kita ngaji ngobrol kan, karena memang kajian khusus, memang ngobrol, banyak apa istilahnya, tanya jawab. Kadang ketawa, lebih lepas lah. Saya punya tetangga Pak, saya sampai bolak-balik ngomong itu sama, ngapunten J gitu. Punten apa Ustaz, malah seneng kami, alhamdulillah. Saya bolak-balik, saya cuma nanti takutnya cuma abang-abang lambe gitu kan. Saya bolak-balik ngomong lagi, alhamdulillah, masya Allah. Tapi ada Pak, tetangga nggak nyaman begitu. Dia nggak suka dengan model kita. Ditambah kita rame kalau bawa teman, nggak nyaman. Atau begitu juga ikhwan wal akhwat, akhwat bertetangga ke akhwat, ya loh. Diperhatikan tuan rumah datang, kadang suami ingin istirahat, gak jadi istirahat. Karena tetangga datang ke tetangga. Sekali 2 kali, tapi berkali-kali itu bermasalah. Menjadi bahan ramai nanti antar suami istri. Kan gitu. Kak, mau ngandekar gawean tadi. Yang gak punya kerjaan tuh, ngumpul lah gitu. Itu kan. Karena suaminya sumpah seperti itu. Waliyadzubillah. Hal seperti ini diperhatikan. Anak kita, rumah yang dekatnya pinggir jalan, yang rumah kampung pinggir jalan. Ada nggak Pak? Anak kita kadang masih kecil ngapain Pak? Di pinggir? Main pinggir? Jalan, kan gitu ya? Kadang ada lewat apa daerah padat, Sidoarjo, Surabaya, daerah padat, motor lewat. Anak kita itu kadang mengganggu jalan. Tetangga yang sampai teriak-teriak, iki lu anakmu lu. Bolak-balik tetangga, Pak. Terus kita yang enggak tahu gitu, enggak perhatian. Terus bolak-balik tetangga yang lah iya, akhirnya jadi rasan tong, anak kuwi lho. Ora tau diurusi. Weh, padahal cuma bab itu tok. Jadi kalimatnya jadi dawa. Jadi panjang. Ini sepele. Tolong bab-bab begini kita itu apa istilahnya merasa peduli, merasa peka. Apalagi kita udah ngaji. Bab-bab tetangga ini harus peduli, Pak. Tetangga ngasih kita bilang terima kasih. Diingat, oh iya, pengen kayak kita punya rezeki, kita bales. Kadang tetangga ngasih pakai tempat, ya toh, ingat tempatnya balik no itu. Jangan setelah 3 bulan baru oh iya kayak gue tau gue ya Allah. Ini menunjuk kita tidak perhatian sama tetangga. Balik no. Kalau bisa kita kasih, kalau nggak bisa minimal kita cuci dan kembalikan dulu aja barangnya. Seperti itu. Tetangga butuh apa dan sebagainya, kita berusaha, kita peduli. Nah, ini termasuk iman. Aplikasinya seperti ini. Nyatanya seperti itu. Apalagi yang tinggal di desa, tinggal di kota, pulang kerja capek masuk rumah, mungkin ibaratnya kadang-kadang sudah biasa. Tapi kalau tinggal di desa berat, Pak.
Nggak bisa kita cuek itu, nggak bisa. Tinggal di desa itu. Pekoro mau Ramadan, depan kita ada peceren, terus rumputnya panjang itu. Orang tonggo-tonggo udah bersih-bersih. Gak usah Ramadan, Agustus. Agustus itu tangga-tangga sudah mulai Agustusan, sudah mulai masang, udah mulai bersih-bersih rumput-rumput di rumah. Kita ini sibuk ngaji, sibuk ngajar misalnya, lupa bersih-bersih, itu udah tidak bagus. Walau tidak bagus. Tetangga itu rasan gitu. Sedangkan kita itu membawa Islam, membawa kebersihan. Kita harus bersihkan juga. Yang sepele ini. Tapi coba kan mengganggu, tetangga udah bersih semua, kita belum. Hal-hal begini itu tidak bisa kita biarkan. Ayo kita rubah. Ini termasuk, sekali lagi, ini termasuk iman. Dan iman berat. Hal-hal yang kami sebutkan tadi, ihsan, jaga tetangga, itu berat. Berat, Pak. Kadang-kadang kita terganggu. Tadi kita masalah, karena kita yang terganggu dengan tetangga. Kita udah baik nih. Kita yang terganggu. Kita harus sabar itu, Pak. Wajib sabar. Tidak boleh ngamuk, Pak. Wajib sabar. Nabi pernah sama istrinya, siapa? Ummi Salamah. Saat itu Nabi Sallam itu, ini bagaimana Nabi itu bermuamalah dengan tetangga. Saat itu sama Ummi Salamah. Di dalam kamar Nabi Sallam, Ummi Salamah sama Nabi. Lah kok ada kambingnya tetangga masuk rumah Nabi. Masuk itu bawa makan gandum, Mbak. Rotinya itu dimakan. Kemudian Ummi Salamah bangkit dari keranjangnya dan kemudian diambil itu makanan roti yang ada di kambing. Kata Nabi Sallam, maknanya itu ya josak mono nih, bagaimanapun ini kambingnya tetangga. Kalau di kita itu kucing, Pak. Dengan kadang orang anak diuji, Pak, juga. Tetangga saya itu suka banyak kucingnya, tapi nggak dikasih makan, Pak. Jadi ke rumah kita, Pak. Sabar, Pak. Kadang ada begitu, Pak. Datang, ngambil, ya gimana? Gak apa-apa. Kucingnya tonggo. Terus anaknya ada salah sedikit lagi, gak apa-apa. Anaknya tonggo. Gitu loh. Namanya tetangga. Sampai segitunya, terganggu sedikit, sabar. Ini sama kita harus sabar. Nah ini karena menunjukkan keimanan seseorang. Ya. Selanjutnya, Nabi SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Yang ketiga, Nabi 3 kali menyebutkan kan? Dan yang ketiga, siapa yang beriman pada Allah dan akhir, fal yukrim dhaifah. Hendaklah dia muliakan tamu. Kalau bicara tamu, siapa contohnya? Malaikat. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ala ta'kulun. Ini datang tamu malaikat. Nabi Ibrahim menyembelihkan, membawakan daging anak sapi. Sebagai daging, Pak, yang dibakar. Itu makanan enak, Pak. Artinya itu yang makanan paling enak, makanan yang dimiliki yang enak oleh malaikat Nabi Ibrahim. Dikeluarkan, Pak. Subhanallah. Allah, ini berat. Gak gampang ini. Ada teman kita keluarkan makanan paling enak. Masalahnya kadang kita juga pengen makan. Berat, Pak. Ini nafsu. Loh, kita ya seneng ya. Barusan beli, mau dimakan, datang temen, datang tamu. Ojo kuwi sakno, sing liyane ae. Yang lainnya aja. Itu iman. Saat itu iman itu bicara itu, Pak. Ya, jamaah rahimakumullah. Iman itu bicara. Mampu ndak iman kita mengeluarkan yang makanan yang kita barusan beli? Mampu ndak? Berat. Berat ini. Apalagi yang punya jiwa-jiwa pelit. Tambah berat ini. Terus ngombe banyu putih ae. Kadang juga ikhwan kita datang tamu ke rumah kita,
tidak ada minum, tidak ada apa-apa. Hati-hati, jangan nyepelekan bab ini. Foto ikhwan nih. Justru sama ikhwannya kita harus malah tunjukin kalau kita tuh punya datang minimal kasih air putih, monggo gitu. Siapkan air putih di rumah. Konco anu dewe. Ya penting ada siap. Kalau memang teman dekat ya sudah silakan. Ini tamu apa tonggo ini? Secara umum tamu, tapi sama ikhwan kita, sama ikhwan kasih Pak hidangan. Minum, minimal minum, adalah minum. Beratnya berapa sih? 500 rupiah ini. Monggo. Tamu bener. Kalau dari jauh apalagi, siapin makanan Pak. Tamunya udah nungguin juga sampai udah 3-2 jam. Nah, makanan nggak datang. Padahal tamu jauh, luar kota. Ini mengeluarkan uang ini butuh iman dengan hari akhir. Butuh iman hari akhir. Butuh iman pada Allah. Bahwa apa yang dia keluarkan Allah akan ganti. Sekali lagi ya, banyak masukan-masukan ya buat kita semua. Saya juga belajar, Ana juga belajar dari para ustadz-ustadz senior kita yang Masya Allah dalam menjamu tamu, dalam menerima tamu itu luar biasa. Tamu datang, termasuk saya memuliakan tamu, jangan main HP ada tamu. Termasuk memuliakan tamu, ada tamu, nggih, pripun? Wah, ndak sip Pak. Wallah ndak sip. Bab ini termasuk memuliakan tamu. Letakin HP-nya. Kita ngobrol. Termasuk memuliakan tamu. Anak-anak kita ajari juga. Anak-anak kita ajari. Datang terima tamu, salim dulu. Salim. Kan gitu. Ajari anak kita. Kadang tamu datang, anak kita seliwar-seliwar, biar aja wis. Padahal kita ajari anak kita, temannya Abah ini, ini ustadz ini, salim dulu. Begitu. Itu tamu merasa dimuliakan. Jangan cuek. Jangan cuek Bapak begini. Nggak bagus. Apalagi udah kita kemudian di sunnah, udah bagus beneran. Nah, wabil khusus ya, sekali lagi kalau tamu datang, kita harus. Pun sama kalau kita bertamu, jaga mata. Jangan lihat sana, lihat sini. Oh, lihat dalamnya rumah sana, jangan Pak. Karena dalam rumah itu privasi. Privasi. Seperti itu intinya. Ya, kata Nabi sallam, fal yukrim dhaifah. Terimalah, termasuk min hukuk, termasuk bahkan apa? Termasuk hak-hak muslim ada ikramud dhaif, memuliakan hak tamu sampai dia dijamu berapa hari? 3 hari dijamu Pak. Kita usahakan, kita berikan apa yang kita bisa, dijamu. Wah, begitu juga pondok. Saya sampaikan pada pondok nih. Pondok kalau ada tamu, wali murid, jangan pas tamu agung aja disiapin macam-macamnya. Enggak, tamu itu enggak dibedakan. Dalam arti kalau dia tamu, dia punya hak. Kalau pondok itu mampu utama, punya ruang tamu. Kalau ada tamu, salah satu ustadz atau situ nemeni tamunya. Jangan kemudian tamunya ditinggal. Bingung itu tamu di pondok. Ini mau ngapain, mau kemana, bingung. Nanya santri kadang juga gak jelas kadang-kadang. Jangan. Ada seksi tamu. Karena dulu di Jember, di STDI, itu bagian nerima tamu Pak. Ini anak tahu lagi, kita ajak ngobrol dan sebagainya. Ya, seperti itu, harus pondok seperti itu. Kadang-kadang malah pondok, tamu biarin di pinggir itu, di pinggir panas-panasan, nggak ditanya, nggak di apa. Tunggu kemudian kelihatan kayak orang bingung, baru ada pimpinan pondoknya, baru ada ustaz, baru untuk ngomong gini. Udah lama itu. Kecewa kadang-kadang. Kadang-kadang wali murid bawa temennya untuk lihat pondok. Itu tamu buatan? Tamu. Wali murid juga tamu. Kita persilahkan yang benar, yang baik. Benar, ini bab sepele,
Tapi tuh kadang-kadang orang tuh nggak jadi mondokin anak di situ karena masalah kali sopo deh kalau aku. Hanya masalah itu gak jadi mondokin anaknya. Gak disopo aku tanya. Ya kadang mohon maaf ya, pondok itu begitu memang kadang-kadang masalahnya gitu loh. Ya mohon maaf, tapi itu gak bisa dijadikan alasan. Memang kita harus berubah, kita harus berubah gitu loh. Jadi seperti itu. Baik, tamu ini bukan kelasnya bukan cuma kelas masalah rumah, kelas juga lembaga. Ya, pondok sebagainya. Dan apabila seorang wara'a dzalika fa huwa shadaqatun alaihi, ya, yaumun wa dhiyafatu 3 ayyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita jamu tamu itu 3 hari itu. Sehari semalam, ya, kalau ada tamu 3 hari. Kita wajib, Pak. Lebihnya dari itu sedekah. Berarti kan kalau sedekah sunnah, sebelumnya wajib. Ya, ada kemarin juga Ustadz di grup saya, di grup pondok, Ustadz ada tamu ini, Ustadz diizinin nggak? Kalau tamu jangan pantom tanya izin apa tidak, siapapun langsung diterima. Artinya secara umum gitu kan, dia ada buku tamu, nggak apa-apa, prosedur gitu kan, buku tamu gitu. Ya kita kan namanya lembaga, saya ini banyak orang ya, wajar ada buku tamu, tapi dia izin nginep saat, ya sudah langsung diizinin kalau bab itu, sudah pasti itu tamu, ya. Dan bila kita menjamu tamu dan kita termasuk bab keimanan dan akhlak kita di situ, akhlak kita dipertaruhkan saat kita bicara, akhlak kita dipertaruhkan saat kita bertetangga, akhlak kita, adab kita dipertaruhkan saat kita menerima tamu. Dan orang benar melihat bab ini. Ada pipi yang enggak ngomong. Adabnya ini orang gimana kalau dia bertetangga. Adabnya ini orang gimana kalau dia menerima tamu atau dia bertamu. Dilihat benar sama masyarakat kita secara umum. Maka faedahnya adalah mari kita memotivasi diri kita untuk berkata yang baik, dan kita memotivasi kita untuk banyak diam, dan kita memuliakan tetangga dan tamu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah keutamaan-keutamaan hadis yang ke-15. Kita lanjutkan hadis selanjutnya yang ke-16. Hadis yang juga berkaitan masalah adab. Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi SAW awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya laki-laki dia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat. Ausini, ya Allah Rasulullah, berilah nasihat kepadaku. Maka Rasul memberi nasihat kepadanya, la taghdab, jangan kau suka marah, jangan kau marah. Nabi ulangi, jangan kau marah, jangan kau marah. Nabi ulangi. Hadis dari Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa para sahabat itu antusias dalam kebaikan. Dan tatkala Nabi SAW, dan pentingnya seorang da'i, seorang ustadz, seorang yang dimintai nasihat, mengerti psikologinya anak. Sifat ini kayaknya pernah tahu dia kurang baik begini. Sampaikan, ini momen orang minta nasihat. Kalau orang minta nasihat, tolong nasihat. Jangan kemudian kita yang kasih nasihat yang gampang-gampang. Yang ibaratnya yang aman yang aman-aman. Paham yang aman-aman nggih? Maksudnya yus biasa. Kalau orang minta nasihat serius, Pak, kasih nasihat. Apa yang problem jadi orang ini? Kayak itu menunjukkan kita cinta sama orang tersebut dalam kebaikan. Orang ini suka yang ngomong kotor. Selama ini gak ada yang berani ngomong. Pas minta nasihat sama kita, oh, akhi, ngomong yang baik. Antum suka ngomong kotor, jangan ngomong kotor kayak gitu. Ana beberapa kali lihat antum. Itu momen ini momen penting. Kenapa? Seseorang meminta nasihat berarti dia butuh apa? Butuh dikuatkan. Butuh dia menguatkan. Posisi itu posisi kita kasih dan kita kuatkan beliaunya. Ini penting.
Sehingga Nabi dan simple, dosa panjang-panjang tapi bermakna. Dan sahabat ini dikatakan, sahabat ini tidak disebutkan rojulan, laki-laki, enggak disebut. Ada yang mengatakan Ibnu Umar, ada Abu Darda, ada yang mengatakan enggak penting. Ibnu Umar ada yang mengatakan juga enggak penting siapa nama sahabatnya. Yang penting adalah bagaimana orang beliau ini sahabat minta nasihat. Dan Rasul beri nasihat, jangan marah. Ternyata dan riwayatnya para sahabat ini memang sering marah. Maka jangan sampai kita jadikan hadis ini, ada orang marah, la takdub walakal jannah. Umi, jangan marah Umi, la takdub walakal jannah Umi. Ya, jangan kemudian Uminya lagi marah, ibunya lagi marah, ibu jangan marah, bagimu surga. Anak-anak TK diajarin begitu, pas ibunya marah, Umi la takdub walakal jannah. Ya. Atau ada orang, kita gunakan hadis ini untuk memberi orang marah, kita kasih hadis ini, tidak tepat. Hadis ini kebetulan orang tersebut, ya, sahabat tersebut suka marah. Sekarang Nabi mengatakan la taqdhab. Poin adalah apabila seorang minta nasihat tadi sama kita kasih nasihat. Apalagi dalam bab masalah rumah tangga. Kadang tuh seorang minta masukan kepada kita tentang rumah tangga. Orang yang minta masukan kepada kita itu jabatannya tinggi, lebih kaya. Kadang-kadang kita sungkan memberi masukan. Kalau lagi minta masukan dan kita memang pada posisi yang tepat, sampaikan apa adanya. Sampaikan apa yang menjadi kekurangan suami, apa yang menjadi kekurangan istri, apa yang menjadi kelebihan. Sampaikan hak-hak suami di situ. Penting di situ. Tidak usah sungkan-sungkan. Karena saat meminta nasihat butuh dikuatkan. Orang kalau dan Masya Allah Pak, orang kalau kita itu Pak, dia ada posisi minta nasihat ya Pak, ya. Terus kemudian kita nasihat, kadang nggak bisa terima Pak, nggak bisa nerima. Tapi di posisi orang minta nasihat, Masya Allah, itu dia benar-benar ingin kebaikan, minta dikuatkan. Maka kita beri nasihat. Dan selanjutnya pentingnya kita meminta nasihat. Kenapa? Karena seseorang itu dia nggak tahu dirinya salah. Orang nggak tahu, orang tuh banyak tahu dirinya benar, dirinya udah oke. Apalagi kalau udah jabatan, uangnya banyak, posisi, berat itu. Jarang melihat salah itu. Posisi seperti itu. Waliyadzubillah, wa nas'alullah salama. Kalau maka kita pinta nasihat. Bahkan kami, ya insya Allah lah. Kita juga para ustadz minta nasihat. Apalagi kami ustadz yang istilahnya yang barusan terjun di dunia dakwah junior, harus sering-sering minta nasihat ustadz senior datang. Beneran ini. Teman-teman yang baru lulus seperti anak barusan lulus ini dan semua teman-teman. Ya. Walaupun follower antum kadang lebih banyak, ngajinya antum lebih enak, jamaah antum lebih banyak madu'unya, ustadz senior itu minta nasihatnya. Insya Allah membuat kita lurus, membuat kita tambah kuat. Diusahakan minimal setahun sekali, kalau bisa. Kadang lupa, udah sibuk dengan ngaji, sibuk dengan ngajar, lupa minta nasihat. Datang pas ketemu minta nasihat, minta dikuatkan. Dan ini adalah Ahlus Sunnah seperti ini, saling memberi nasihat. Dan para asatid yang senior juga bila ketemu kami yang masih muda-muda ini, nasihati kami. Masya Allah, anak itu senang banget. Beberapa Ustadz Jember, ini baik kan, Ustadz Nurkhalis diantaranya. Ustadz Nurkhalis orang Jombang kan, berapa kali itu nelpon anak pribadi, chat anak pribadi, ngasih nasihat secara pribadi. Berarti apa? Sayang sama sebagai yang pernah di STDI, sebagai muridnya beliau, ditelepon di saya, Masya Allah. Itu saya terharu. Ada postingan yang mungkin saya kurang bijak, ditelepon sama beliau, nggak bagus kayaknya. Antum hapus, anak hapus langsung. Beneran itu. Dan berapa kali, bukan sekali 2 kali ya, berapa kali beri nasihat ini. Dan memang butuh kita dinasihati. Ya. Ghadab, kenapa Nabi melarang untuk marah? Dan itu termasuk bagian dari bab adab. Ya tadi kita jelaskan, ya, Abu Zaid Al-Maliki mengatakan termasuk hadis
yang masalah jami'ul adab, adab itu kembali kepada hadis di sini. Di antara hadis masalah la taghdab, jangan marah. Kenapa Bapak? Kenapa Nabi marah ini adalah sumber kejelekan? Saya tanya, ada orang membunuh sambil ketawa? Tidak ada. Orang membunuh itu marah dia. Ada orang memukul sambil ketawa? Tidak ada. Dia mukul karena marah. Ada orang banting-banting karena sambil ketawa? Enggak. Dia karena marah. Karena marah itu bisa membunuh. Marah itu bisa kufur. Marah itu bisa sumber keburukan. Sampai Nabi bersabda apa? Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im fal yajlis. Apabila seorang marah, dan teman-teman yang suka marah, orang-orang masih suka marah. Apabila dia marah, ingat nasihat Nabi. Kalau kita suka marah, apabila kita juga marah, dan kita manusia, bisa marah kita, siapapun bisa marah. Falyajlis, kalau dia berdiri, duduk. Kenapa? Akan lebih mendinginkan otaknya, mengunci perbuatannya. Kalau berdiri dia bisa ngambil pisau atau apa dia duduk, lebih pendek jarak perbuatannya, atau dia mau ngapain itu lebih pendek karena dia duduk. Dia lebih dingin. Ya. Fa in dhaba anhu al-ghadab, ya. Wa illa falyattaji. Kalau enggak bersandar. Duduk sana. Atau bahkan tidur. Ali radhiyallahu anhu pernah marah dengan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah marah. Suami istri biasa, suami istri pernah marah. Apa Ali, tatkala Nabi SAW datang kepada Fatimah, di mana suamimu? Tidak ada pergi. Ternyata lagi tidur. Kum ya Aba Turab. Bangun, wahai tidur, pasir itu kan. Kenapa banyak apa? Sampai dikibas. Bangun, ada pasir. Dan Nabi tidak bahas, ada apa sih marah-marah? Enggak sih, sebagai mertua, enggak. Tapi ini ada sikap Ali, tatkala beliau marah, pergi, cari suasana untuk mendinginkan. Dan ini adalah di antara kaifiyah bagaimana kita mendinginkan marah. Ya. Atau kita minum ta'awud. Karena syaitan, kita minum, a'udzubillahi syaitan, kita minum. Karena memang kalau tidak kita mengambil tindakan yang ini, minum, tenang, duduk, Allah, jiwa ini gebu-gebu, kok gak dilontar, gak marem kadang-kadang kan gitu kan. Wah, panas, dada ini besar. Apalagi kalau marahnya marah sekali. Waduh, waliyadzubillah. Wudu juga bisa. Ambil air wudu, siramkan, dinginkan kita. Inilah sehingga ini yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan pada hadis ke-17 pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang yang memiliki adab, memiliki akhlak yang baik, dengan ilmu di atas manhaj Ahlus Sunnah ala manhaj salafi al-ummah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.